dari mulai masuk dalam rahim sampai akhir hayat tidak pernah membahagiakan orang tua. Maka kalau mau hidup ini bahagia, ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka buatlah bapak ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semua yang hadir pada majlis kajian subuh ini, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah. Maka semua yang sholat subuh ini nanti dilindungi Allah sampai dia mati husnul khatimah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Bukan doa. Itu doa semua. Walaupun bunyinya bukan doa, tapi kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan itu dan istiqomah insyaallah. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah, itu yang penting. Untuk apa punya duit banyak, jabatan ada, istri cantik, tapi sakit. Yang penting adalah sehat. Kalau ada yang sakit sekarang, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Kalau ada yang nggak punya duit sekarang, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki untuknya. Masjid kita ini namanya Masjid Babus Salam, bab pintu salam keselamatan. Siapa yang mau selamat, sering-seringlah datang ke Babus Salam. Insya Allah selamat dia di dunia, selamat dia di akhirat. Nama Tuhan yang kita sembah itu banyak. Berapa namanya? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggillah dia dengan namanya. Dan di masjid ini ditulis nama itu di atas. Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Somad. Nah, itu nama saya. Pas di atas. Jadi mengapa itu ditulis di atas? Supaya anak-anak kita mudah menghafal Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna itu adalah Allahumma antas salam, engkau maha pemberi keselamatan. Jadi kalau hari ini kita selamat, itu datangnya dari mana? Wa minkas salam, dan semua nanti akan kembali kepada dia. Wa ilaika ya'udus salam, hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bis salam, masukkan kami ke tempat yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tapi untuk sampai ke Darussalam mesti masuk melalui pintu namanya. Itu enaknya ceramah di tempat orang yang cerdas, nyambung dia langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita subuh ini adalah tidak ada tema. Loh, kok Ustadz ngomongnya begitu? Ya nggak ada balehonya. Di tempat lain ceramah kita hari ini adalah merajut silaturahim. Tausiah kita kali ini adalah menuju pemilu damai. Tausiah kita hari ini adalah pentingnya Palestina bagi umat Islam. Tapi di Masjid Babus Salam tema kita adalah bagaimana kita memuliakan orang tua.
Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat orang tua? Karena semua yang hadir ini tidak mungkin datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, datang ke dunia tanpa melalui orang tua. Ada yang tiba-tiba muncul kemari. Kalau ada yang aku tiba-tiba muncul dari planet Mars datang kemari, berarti dia Mr. Bean. Kita semuanya melalui proses. Makanya setelah Allah itu langsung orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah, setelah Allah, wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua. Makanya nanti pulang dari masjid ini jangan langsung pulang ke rumah. Mampir dulu kemana? Ke tempat jual sarapan. Belikan sarapan apa yang paling disukai orang tua, bawa ke rumah, suapkan dia sebagaimana dulu kita dia suapin, suapkan dia. Kalau dia terkejut, kaget, kenapa kamu tiba-tiba begini? Ini pesan UAS, ujian akhir semester. Pesan dia tadi untuk menyuapi, ini tanda aku sudah berubah. Orang tua senang. Dulu kalau kamu datang ke rumah, denyut jantung pun tidak berubah, pasti mau minta uang. Hari ini kau datang untuk menyuapi aku sangat senang sekali. Apa permintaanmu nak? Aku minjam uang lagi mak. Jangan sampai nama kita di handphonenya, begitu kita miss call, gini ada teleponnya tinggal, dia sedang di dapur, coba kita telepon dulu. Begitu kita miss call, masuk nama kita di handphonenya, tertulis bukan nama kita. Siapa tertulis di situ? Troublemaker, tukang buat masalah. Dari lahir sudah masalah, dia tidak bisa tidur malam gara-gara kita. Begitu dia mau makan, begitu sudah mau sekolah, berapa kali dia tidak ganti baju baru. Kenapa? Karena untuk uang sekolah. Sudah sampai kuliah, makin besar belanja, dan pada akhirnya mau nikah, dijual juga tanah dia 3 peta. Pada akhirnya kita punya anak, dia senang punya cucu, juga menghabiskan harta dia. Dari mulai masuk dalam rahim sampai akhir hayat, tidak pernah membahagiakan orang tua. Maka kalau mau hidup ini bahagia, ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka buatlah bapak ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup orang tuanya, bahagiakanlah dia. Yang sudah tidak ada lagi orang tuanya, menangis air mata darah, tidak akan bisa kau jemput kembali. Dulu 2017 saya pulang dari Makassar, saya pakai songkok reca, saya tunjukkan ke ibu saya, inilah songkok orang Makassar mak. Saya bawa kain dari Makassar, inilah kain orang Bugis, kain orang Makassar mak. Saya pulang bawa cincin, saya pasangkan ke tangannya, inilah cincin dikasih orang Makassar mak. Hari ini apapun yang saya bawa pulang, cerita itu tidak bisa lagi, hanya tetesan air mata. Maka jangan sampai, saya paling benci, paling marah kalau melihat ada orang ketika ibunya meninggal, dia menangis sejadi-jadinya. Ibu, itu menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Memangnya dulu Ustaz waktu ibu Ustaz meninggal, Ustaz nggak nangis? Nangis juga. Tidak ada penyesalan yang bermakna. Maka ketika masih ada dia, hidup dia, senangkanlah dia, bahagiakanlah dia. Karena kebahagiaan ada pada membahagiakan ibu. Apa kata Nabi SAW? Ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau ibumu ridha, ayahmu senang, maka turunlah ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi ke Kuala Lumpur tausiah ceramah 6 bulan sekali, kecuali Covid. Saya 2 tahun tidak ke Malaysia. Kenapa? Karena tidak mau naik pesawat, tusuk hidung, swab namanya. Setelah itu beberapa bulan yang lalu ke Malaysia. Saat saya ceramah ke Malaysia, naik ke atas mall, Ustaz Somad, kita hari ini tak ada tausiah, kita jalan-jalan sahaja. Iyalah, kita pun naiklah ke atas. Sampai ke atas mall, saya lihat
pemandangan yang unik. Orang-orang tua yang rambutnya sudah gugur, perempuan tipis, yang laki-laki duduk disuapi anaknya makan bubur di atas restoran mewah. Apa ini, saya tanya, apa ini? Ini adalah orang-orang Tionghoa yang mengambil keberkahan dari orang tua. Karena bagi mereka, membawa orang tua ke mall, dudukkan di restoran yang mewah, kasih makan yang enak, bagi mereka itu untuk melancarkan rezeki. Kalau bahasa mereka, hanya hoki lah. Ajarannya punya kita, yang mengamalkan dia, jangan heran rezekinya lancar. Kenapa? Karena walaupun orang tidak percaya kepada Allah, tapi kalau dia bahagiakan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kasihnya, sayangnya, rezekinya. Ada orang yang tidak percaya sama Allah tapi sayang pada orang tua, Allah kasih nikmatnya di dunia. Kenapa di dunia dikasih? Supaya di akhirat nanti tinggal masuk neraka aja. Itu bedanya orang beriman. Kalau orang beriman, di dunia dia dapat, itu baru DP-nya guys, nanti lengkapnya di akhirat. Jadi kalau ada orang berbakti sama orang tua, beriman dia, percaya dia sama Allah, itu di dunia baru dapat 1%-nya. Inna lillahi mi'ata rahmah, Allah punya 100 rahmat. Jadi kalau hari ini kau kaya, hari ini kau punya jabatan, hari ini kau hebat, itu baru 1%-nya yang berebut antara kita dengan gajah.